Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara famili kita, juga para jemaah kita yang telah berguna rahmat Allah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya, kubur mereka semua menjadikan Allah yang riyadul jannah, dan keluarga kita, jemaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadirinnya khususan di muhajir hadal kita wa ala ma wasallahu salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Hikmah, Ketua Masjid Al-Hikmah Al-Ustaz Tawardi, Ustaz Agus dan yang lain-lainnya, juga yang saya hormati para asatidzah, antaranya Ustaz Kiai Muhammad, Ustaz Kiai Hamzah Ahmad, Ustaz Adam, Ustaz Rahmani, Ustaz Zayani, Ustaz Fasasi, Ustaz Famsi, Ustaz Mursyidin, dan banyak para asatidzah yang lain. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Hasim, Bapak Haji Sutarman, Bapak Haji Haryono, Bapak Haji Nurjados, Bapak Haji Yusuf Asmawi, Bapak Korlantas Munir Muhammad, dan banyak para orang tua kita yang lainnya, juga Bapak Haji Mahmud dan yang lain-lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para hujjah, hadirin bapak-bapak sekalian, juga para remaja serta hadirat ibu-ibu. Rupanya ada ibu-ibu di situ. Alhamdulillah, jangan dilihatin. Kalau dilihatin ada yang alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita duduk di majelis ilmu, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah keseharian daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan para sahabat yang lalu Nabi menyampaikan hadis-hadisnya. Maka kata Nabi, hadza majlisul ilmi, inilah majlis ilmu. Maka insyaallah setelah kita memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan harapan seluruhnya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan daripada puncak kita melaksanakan ibadah dan beramaliyah dari amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan kita yakin bahwa semuanya diberikan dan mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu ada yang lupa yang maaf kalau yang nggak puasa makannya sekalian ya. Sekarang kita selesai kemudian pakai piring aja gitu dah ya. Kapan-kapan bungkus juga atau gimana aja dah. Ya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala bihi wa ala man naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi bidarain amin. ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Setelah kita mengetahui ada yang pertama atau terlebih dahulu harus kita miliki di dalam diri kita, di dalam hidup di dunia ini, yaitu adalah ilmu. Yang disebut oleh Nabi bahwa ilmu itu adalah al-imam, sedangkan amal adalah makmumnya. Itu yang beliau katakan di dalam hadisnya, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'un lah. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam. Ilmu itu imam, berarti imam di depan atau di belakang? Ilmu itu imam, dia di depan. Untuk apa dia ada di depan? Supaya ada yang mengikuti di belakangnya. Maka amal itulah yang dikatakan makmum. Ilmu imamul amal. Ilmu adalah imamnya. Dia berada di depan, mengarahkan, mendidik dan memberikan dan menunjukkan atau menunjuki kebaikan-kebaikan. Itulah ilmu. Kemudian amal, dia harus dilakukan sesuai dengan ilmu. Itu yang dikatakan maka amal mengikuti daripada imamnya. Makmum mengikuti imam, amal mengikuti ilmu. Nah, ilmu yang kita pelajari, yang kita miliki, khususnya ilmu agama, dia akan berbuah, kata Imam Ghazali. Bagaimana beliau telah mengibaratkan al-ilmu bimanzilati syajarah wal amalu bimanzilati thamarah. Ya, kemarin sudah bahwa ilmu itu kata Imam Ghazali seperti pohon, sedangkan amal itu adalah buahnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan buah tanpa pohon? Maka mustahil. Maka bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah kalau tanpa diiringi dan dilandasi dengan ilmu? Ilmu yang lebih utama, maka dia dikedepankan. Tetapi ilmu tidak bisa dipisahkan dengan amal. Sehingga kata beliau juga Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, al-ilmu wal amal jauharan. Bahwa ilmu dan amal itu, ilmu kita yang kita punya kemudian kita amalkan, dia adalah seperti dua berlian, dua mutiara, dua perhiasan yang begitu sangat mahal harganya dan bahkan dia tidak bisa dipisahkan. Ilmu harus mendasari amalan kita harus didasari dengan ilmu. Itulah insyaallah Allah jadikan ilmu yang telah kita dapat dari guru-guru kita selama hidup kita menuntut ilmu di mana aja kita ngaji. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tapi kata ulama ada yang paling
di atas ilmu, bahwa ilmu itu nomor 2, ditinjau dari segi sikap dan adab, yang disebut dengan al-adab atau akhlak. Sehingga kata ulama, al-adab fawqal ilmi, al-adab fawqal akhlak, etika, sopan santun itu di atas daripada ilmu. Kayak apa kita punya ilmu banyak, kita pakai aja disebutin namanya dihafal, tapi adabnya nggak ada. Dengan kata-katanya, dengan lisannya, dengan perbuatannya, maka tidak ada gunanya ilmu yang dia miliki. Ya. Maka adab harus dikedepankan, akhlak harus didahulukan. Itulah maka kata Nabi, bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus bukan untuk menyebarkan ilmu. Secara khusus Nabi itu diutus untuk apa? Li utammima, untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari hadis inilah tadi ulama memberikan satu kesimpulan, al-adab fawqal ilmi. Karena Nabi punya peran lebih khusus, lebih banyak perannya menyempurnakan akhlak, adab dan etika. Maka kata ulama, al-adab fawqal ilmi. Nah, ilmu yang kita miliki dia akan berbuah dengan kita amalkan. Nah, amal itulah yang memiliki proses. Sehingga di sini dikatakan laha bidayah wa nihayah wa zahir wa batin. Amalan-amalan kita, pekerjaan atau ibadah-ibadah kita, dia ada permulaan dan ada puncaknya. Ada luar, ada dalamnya. Ya. Kita beramal tujuan utama apa? Tidak lain dan tidak bukan mengharapkan redha Allah. Dan kita kerjain semuanya satu doang. Tujuan utama adalah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah redha, maka syurga pasti ngikut di dalamnya. Maka tujuan utama adalah redha Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang kita lakukan dia ada proses maknanya. Ada permulaan, ada akhir, ada puncak. Berarti maknanya ada proses. Itu yang disebut dengan syariah, thariqah dan haqiqah. Syariat itu apa? Syariat itu adalah bahannya, ilmunya. Kemudian thariqah adalah jalan, apa maknanya? Amalannya. Sedangkan hakikat adalah puncak kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak para ulama menggambarkan tiga unsur tadi. Syariat yang pertama, kemudian yang kedua thariqah, yang ketiga haqiqah. Thariqah di sini kita tidak berbicara tentang thariqah wirid ataupun naqsyabandiyah yang lain-lainnya. Ini pengertian secara umum dalam syariat, dalam agama kita apa itu thariqah. Syariat, thariqah, haqiqah. Kalau bahasa kampungnya, perumpamaannya, kita bisa punya baju, bisa jadi itu baju karena disebab apa? Yang pertama dia ada bahan dulu. Bahan itulah syariat. Lalu syariat, ilmu dari pengetahuan kita. Tahu kita diwajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Ada larangan-larangan di dalam syariat kita. Itu bahan bisa jadi baju diapain? Dijahit, dikerjain, diamalin. Amal itulah tadi, ya. Menjahit itulah, ya, yang disebut dengan amal. Maka disebut thariqah, cara. Orang bisa memiliki baju setelah dia punya bahan, dijahit, maka jadilah baju. Itu perumpamaan kampungnya bagi kita. Di dalam kitab ini juga disebutkan bagaimana para ulama menggambarkan bahwa proses hidup kita ini untuk sampai dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia harus dengan didasari dan tadi tiga tadi, syariat, thariqah dan haqiqah. Ada ulama yang menggambarkan
Wa madzala ba'dhum asy-syari'ah bis-safinah wal tariqah bil bahr wal haqiqah bil lu'lu'. Perumpamaan yang kedua, orang bisa mencapai ridha Allah. Ini urutannya, tertib, ya, urutannya itu tertibnya. Seperti gambaran orang yang akan mencari apa itu? Barang yang berharga di dasar laut apa? Mutiara. Seperti orang yang mencari mutiara. Mutiara, dapat mutiara itu hakikatnya itu tujuannya. Tapi caranya apa dulu? Wa matsala ba'dhum asy-syari'ah bis-safinah. Kalau kita mau masuk ke dasar laut, kita kudu punya kendaraan di atas laut, apa namanya? Kapal atau perahu. Perahu itulah, kapal itulah yang disebut dengan syariat. Syariat artinya apa? Kita mau bisa sampai ke puncak tujuan utama. Belum juga kita sampai tujuan utama, kita sampai ke laut, kita harus memiliki dasar syariat. Itulah maka yang disebut syariat itu kita berilmu, kita mengetahui apa yang Allah wajibkan bagi kita dari syariat-syariat seperti yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, dan yang mubah. Nah, perumpamaan yang barusan, ya, kata ulama, perahu itu seperti syariat. Artinya orang tidak bisa dia ke laut, hidup di laut kalau nggak punya perahu. Kayak apa dia jago berenang, ya, guru renang misalnya, seminggu di laut, secara akalnya dia nggak kuat juga. Tapi bisa kita berbulan-bulan di laut dengan pakai apa? Kapal. Itulah maknanya. Nggak bisa kita berada di laut kalau nggak pakai kapal ataupun perahu. Begitu juga nggak bisa kita mendapatkan ridha Allah kalau awal dasarnya kita tidak kerjain. Apa itu tadi? Syariat. Ya, syariat itu ya ibadah secara zahir yang kita lakukan. Wa tariqah bil bahri. Syariatnya itu adalah perahunya, kapalnya. Tariqahnya apa? Lautnya itu tariqah. Kita bisa mendapatkan mutiara dengan naik kapal di laut. Masa naik kapal di atas rel kereta api? Itu maknanya. Wal haqiqatu bil lu'lu'. Sedangkan hakikatnya itulah mutiara. Ini perumpamaan antara syariat, tariqah, dan haqiqah. Kesimpulannya bahwa orang tidak bisa mencapai hakikat ridha Allah tanpa menjalankan syariat. Maka ada kadang orang-orang yang salah paham, salah kaprah di dalam pemahamannya, dia hanya cuma hakikat aja. Dia kan ada gitu, hakikat. Bahkan kata Al-Imam Haddad dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah, kata beliau, seandainya engkau melihat seseorang bisa terbang, dia bisa bolak-balik pergi ke Mekah dalam waktu sekejap. Di kemana aja dia bisa cepat dengan sekejap mata. Kau lihat dia bisa jalan di atas air, kata Imam Haddad. Kau lihat dia bisa terbang, maka janganlah kau tertipu kalau syariat tidak pernah dia lakukan. Jangan kita kagum, karena justru itu adalah setan. Itu adalah setan. Karena setan bisa kapan aja dia cepat di mana. Yang terpenting adalah yang kita lakukan syariat. Gimana cara sholatnya, ya? Gimana cara dia wudunya, gimana cara dia bermuamalah kepada manusia, gimana cara dia muasyarah kepada keluarganya, gimana dia hidup bertetangga. Nah, itu syariat. Jadi kalau syariat belum kita kuasai atau syariat belum kita terapkan dalam kehidupan kita, jauh dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatahassalu al-lu'lu' illa min al-bahr. Yang tadi perumpamaan tadi itu, orang yang mau mencari mutiara, maka mutiara tidak akan didapatkan kecuali di laut. Wala yatawassalu ila lujjatil bahr
illa bis-safinah, dan sedangkan kita tidak akan bisa sampai kepada dasar laut, dan kita tidak akan bisa berada berlama-lama di laut illa bis-safinah, kecuali dengan perahu. Itu urutan syariat, amalan. Syariat itu ilmunya, lalu thariqah bersamaan di amalan. Kita tahu apa yang Allah wajibkan, kita kerjain. Itu namanya gabung syariat sama thariqah. Jadi syariat sama thariqah gambaran ilmu amal. Dan dua-duanya dikerjain, puncaknya datang. Kita meninggal dunia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa masala ba'dhum hadhihi thalatha bin narjil. Ada lagi yang ketiga, perumpamaan orang itu mendapatkan ridha Allah dengan menerapkan syariat, thariqah dan haqiqah, seperti orang yang ingin menghasilkan minyak dari kelapa. Minyak goreng kelapa apa itu? Kelapa sawit. Apa itu minyak goreng ada dengan sendirinya? Kita pecah itu, tahu jadi minyak? Ada proses. Ya. Apa prosesnya katanya? Syari'atu kal qasri. Dasarnya, luarnya itu apa? Sebelum kita bisa dapetin minyak, ya, dengan proses itu. Luarnya, kelapa ada apanya? Kulit apa ya? Yang paling luarnya itu? Sabut, ya. Kulit yang tebalnya. Kita nggak bisa dapetin isi kelapa kecuali kita apa dulu? Bisa makan kelapa. Bisa menghayal. Kelapa atau gua rasain itu menghayal namanya. Bohong, sama aja tadi. Orang yang cuma hakikat ibadah nanti kerjain, ilmu dia nggak cari, nah itu namanya bohong dan itu mimpi, menghayal. Syariat itu luarnya itu kulit sabutnya, wat thariqah, habis kita buangin itu sabutnya. Ada apa lagi? Batoknya, ya. Bukan otomatis kita buang sabutnya lalu langsung kelapa, enggak. Ada apa aja? Batoknya kita apain lagi? Dikupas, ya. Wat thariqah kalbuk. Jadi syariat luarnya dari itu. Begitu dia sudah selesaikan syariatnya, dikupas tuh, masuk ke selanjutnya batoknya dikupas lagi. Itu yang dikatakan tadi, ilmu dengan amal bersamaan. Begitu selesai, kelapa itu dapat. Kalau tujuannya dia ingin menjadikan kelapa sawit, maka ada proses. Dia apa itu? Ada orangnya langsung pilih, ya, dengan proses sehingga keluarlah menjadi minyak. Itu yang kita pakai sekarang. Itulah perumpamaan kita hidup di dunia dalam menuju ridha Allah harus sesuai dengan syariat. Yang pertama syariat. Jadi syariat itu kalau kita ngomong syariat, gabung dia langsung sama thariqah. Apa namanya? Syariat ilmunya, thariqah amalnya. Jadi jangan tertipu, jangan kaget, jangan kagum sama orang yang tidak mengerjakan syariat. Ya tadi itu secara zahir, jangan kita kagum. Justru tadi ketahuilah itu adalah syaitan. Ya. Nah, syariat yang kita lakukan puncaknya nanti itu adalah ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Syariat-syariat yang kita lakukan gampangannya sekarang bahwa pedoman hidup kita, syariat kita Al-Quran dan Hadis. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata sama masih menggambarkan tentang ini juga. Beliau punya perumpamaan orang itu bisa mencapai hakikat ridha-Nya Allah dengan dua sayap katanya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apa? Apa itu tir? Terbanglah kalian. Tir ilal haq bi janahaini. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, tir ilal haq. Terbanglah kalian menuju Allah. Menggapai ridha Allah, cari ridha Allah.
Apa yang kita kerjain tujuannya cuma satu, redha. Dengan apa caranya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Bijanahain, dengan dua sayap. Namanya terbang pakai dua sayap. Dua sayap itu apa? Alkitab was sunnah. Sayapnya dua. Yang kanan itu Al-Quran, yang kiri itu yang satu adalah sunnah. Al-Quran dan hadis. Itulah luar biasa. Para ulama sudah menggambarkan secara mudah dan secara gamblang untuk kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka harus sesuai dengan urutan-urutan daripada syariah, ya, kemudian thariqah dan haqiqah. Bahkan kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, beliau menggambarkan orang mau mencapai ridha Allah nggak bisa kalau tanpa mengikuti Rasulullah SAW. Balik lagi ke maulid begitu, memang hikmah maulid itu tujuan utamanya adalah mengikuti, ya, mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, kullu turuq masdudah. Setiap jalan ini buntu. Jalan itu semuanya ketutup. Nggak bisa mendapatkan kemudahan, nggak bisa mendapatkan keberkahan, nggak bisa menjadi orang yang baik, orang soleh, illa biman ta'athara, kecuali orang yang mengikuti hidupnya, gaya hidup ataupun sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua jalan tertutup, nggak dapat ridha Allah kalau tidak mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah memang kehidupan kita semua didasari atas apa yang diarahkan dan dibimbing oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Kullu turuq masdudah illa man tawaqqafa wa ta'athara bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan meremehkan syariat. Akhlak tadi itu termasuk di dalam itu. Yang di awal adab wa itu adab itu bagian dari syariat dan thariqah. Kita tahu ini harus sopan santun kepada orang tua, kita ngomongnya baik, itu namanya dia beradab, ya. Dia namanya